Masih di buku yang sama, yaitu Motivasi dari Nabi karya Rahman Hanifan. Extraordinary, luar biasa itu yang dapat kita katakan tentang pribadi Rasulullah. Bila saja hanya satu hadis berikut yang sampai pada kita, maka cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang unik, yang memiliki pribadi yang mempesona. Mari kita simak dan renungkan. Diriwayatkan dari Yakub bin Sufyan al-Farisi dari Hasan bin Ali bahwa dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah mengenai sifat pribadi Rasulullah. Karena Hindun bin Abi Halah adalah orang yang paling banyak mengetahui sifat-sifat Nabi yang mulia." Lalu pamannya menerangkan, "Rasulullah adalah orang yang agung dan mulia, diagungkan sekaligus dimuliakan di hadapan orang lain. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Tinggi badannya pertengahan, tingginya sedang, dadanya bidang, rambutnya rapi dan terbelah di tengah-tengahnya. Panjang rambutnya sampai pada ujung telinganya, jika dibiarkan terurai, dan rambutnya sangat lebat. Warna kulitnya bercahaya, keningnya lebar, di antara kedua alisnya ada urat yang bergabung menjadi satu yang dapat terlihat apabila beliau sedang marah. Hidungnya mancung melengkung, lubangnya kecil, nampak cahaya pada ujung hidungnya, sehingga dengan melihat sepintas orang akan mengira bahwa hidung beliau itu tinggi. Janggutnya lebat dan berombak, bola matanya sangat hitam, kedua pipinya halus dan lembut, serta tidak berkeriput. Mulutnya lebar, giginya putih bersih dan tersusun rapi serta agak jarang-jarang. Pada dadanya tumbuh bulu-bulu halus yang memanjang sampai ke pusar, lehernya indah dan halus bagaikan leher merak betina. Setiap anggota badan beliau bentuknya sedang dan padat dengan daging. Antara perut dan dadanya sama rata, dadanya bidang melebar, tulang-tulangnya besar, kulitnya halus bersih. Apabila beliau sedang berjalan, maka rongga telapak kakinya tidak terkena tanah. Kedua telapak kakinya lembut dan licin, tanpa lipatan dan kerutan. Derapan kakinya terangkat tinggi apabila sedang berjalan, seolah-olah air yang sedang jatuh. Jalannya merunduk. Apabila beliau berjalan, maka telapak kakinya diangkat dengan kuat, dan jalannya agak cepat membungkuk, bagaikan turun dari tempat yang tinggi. Apabila menoleh, maka beliau membalikkan seluruh badannya. Matanya senantiasa tertunduk ke bawah, dan pandangannya tajam, senantiasa memperhatikan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Karena beliau pemalu, apabila memandang kelopak matanya tidak dibuka semuanya. Apabila berjalan, selalu menyuruh para sahabat berjalan di depan, dan beliau sendiri berjalan paling belakang. Apabila bertemu dengan seseorang, maka beliau yang selalu memberi salam. Selanjutnya Hasan radhiyallahu anha berkata, "Terangkan kepadaku mengenai keadaan Rasulullah SAW apabila sedang berbicara atau diamnya." Pamannya menjawab, "Adalah Rasulullah SAW selalu tampak seperti orang yang sedih dan risau. Terlalu terlihat seakan-akan sedang berpikir, tidak pernah merasa tenang atau nyaman dengan perkara keduniawian. Sebagian besar waktunya digunakan diam, tidak berbicara kecuali bila perlu. Selalu memulai dan menutup pembicaraan dengan sepenuh mulutnya. Beliau berbicara dengan tuntas, jelas, dan kalimat yang ringkas. Bicaranya tanpa dilebihkan atau dikurangi, juga lemah lembut tutur kata serta budi bahasanya. Bukan seorang yang kasar dan hina. Beliau selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kecil, tapi beliau anggap besar, tidak pernah mencelanya sedikit pun, dan tidak pula memujinya berlebihan. Apabila ada orang yang mengoyak kebenaran, beliau akan marah sekali, dan kemarahannya akan reda, sehingga kebenaran tersebut ditegakkan." Dalam suatu riwayat lain disebutkan bahwa beliau tidak pernah marah apabila hal itu berkaitan dengan dunia. Tetapi apabila ada yang coba-coba merusak sesuatu yang benar, maka beliau akan marah sekali, sehingga beliau tidak pandang siapapun, dan tidak ada yang dapat menghalangi kemarahannya sampai kebenaran itu menang. Hasan radhiyallahu anha berkata,
Berita mengenai sifat pribadi Rasulullah SAW itu akan aku sembunyikan dari Husain adikku, tetapi dia ternyata lebih dulu tahu dari aku. Husain radhiyallahu anha menceritakan, aku bertanya kepada ayahku mengenai cara Rasulullah memasuki rumah, maka ayahku menerangkan, Rasulullah SAW akan masuk rumah apabila ada izin, dan apabila Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 bagian untuk keluarganya, dan 1 bagian lagi untuk dirinya sendiri. Husain radhiyallahu anha menceritakan, aku bertanya kepada ayahku mengenai keadaan Rasulullah apabila berada di luar rumah, dan apa saja yang beliau lakukan. Maka ayahku menjawab, Rasulullah SAW selalu menahan lidahnya dari berbicara kecuali yang bermanfaat. Apabila berbicara, beliau berbicara dengan lemah lembut, tidak pernah berbicara kasar, yang menyebabkan orang lari dari agama. Beliau selalu memuliakan orang yang berkedudukan mulia di kalangan kaumnya, dan menetapkannya sebagai wakil dari kaumnya. Apabila Nabi SAW memberi peringatan pada orang-orang, beliau memperingatinya dengan tanpa mengurangi raut manis wajah dan perangai beliau di hadapan mereka. Beliau selalu memuji segala sesuatu yang baik dan memperkuatnya, membenci segala sesuatu yang buruk dan berusaha melenyapkannya. Rasulullah SAW selalu bersikap adil dalam setiap urusan, tidak pernah melakukan kesalahan. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat lalai, karena beliau takut nanti orang-orang pun akan berbuat lalai atau menyimpang. Setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan timbangan hukum-hukum dan dalil-dalil syariat. Tidak pernah melemahkan dalam menegakkan kebenaran, dan tidak pernah pula dalam melebihi aturan yang telah ditetapkan. Orang-orang yang ada di samping beliau adalah orang-orang terbaik. Menurut beliau, orang yang paling utama adalah orang yang paling mulia kedudukannya. Ialah orang yang selalu memperhatikan orang lain dan paling banyak ambil bagian menolong orang lain. Itulah Rasulullah. Luar biasa, bukan? Cukup sekian kakak cerita episode ke-9 kali ini. Semoga bermanfaat ya. Amin.